Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar? Memang percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap luar biasa, sehat, semuanya tetap kuat, semua tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Kita mau percaya apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, semuanya baik. Kita mau mulai devotion pagi hari ini. Memela minta semua anak-anak menyiapkan hati untuk mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau percaya firman Tuhan yang jadi kekuatan kita, firman Tuhan yang jadi perlindungan kita sempurna sepanjang hari ini dan sampai selamanya akan menyertai dan menjaga kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Siapkan hati kami pagi hari ini, siapkan hati anak-anak-Mu, kami semua dimanapun kami berada hari ini di rumah kami masing-masing. Siapkan hati kami sungguh-sungguh Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu, untuk kami menerima kebenaran-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu perisai kekuatan yang ajaib, yang sempurna dalam setiap hidup kami. Jamah setiap hati kami, jamah setiap hati anak-anak, biar hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengenalan pribadi dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirman kepada kami, bicara Roh Kudus sampai ke dalam hati kami masing-masing. Tanamkan kuat dalam hidup kami. Terima kasih karena firman-Mu yang tidak akan pernah gagal, firman-Mu yang tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan taruh dalam hatinya Memela buat Memela sampaikan, itu diambil dari satu lagu anak-anak. Waktu Memela menyiapkan firman ini, Memela berdoa dan Tuhan itu ingatkan satu lagu. Lagu ini berkata, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Jadi waktu kita datang ke Tuhan, Tuhan itu rindu. Kita ini punya kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk datang kepada Dia. Satu-satunya Tuhan yang jadi kekuatan dan sumber dari segala kehidupan kita. Kemudian dikatakan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadi kita ini anak-anak, kita semua waktu kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, segalanya kepada Tuhan, kelemahan kita, apapun yang kita punya, semua yang mungkin tidak baik dalam hidup kita, tapi kita serahkan semuanya, hati kita, segenap hidup kita, ternyata itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dikatakan juga, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut dengan kehendak-Mu di dalam hidupku. Tuhan katakan hidup yang indah itu seperti, Memela mau tunjukkan dua gambar di sebelah sini. Yang di sebelah satu ini gambarnya cukup menarik gak menurut anak-anak? Coba Memela mau tanya, menarik gak? Bagus gak? Atau biasa? Indah gak? Kalau dibandingkan dengan gambar yang di sebelah sini, lebih menarik, lebih bagus, lebih indah, atau sama? Benar sekali. Menurut Memela, yang sebelah sini ini lebih indah. Karena apa? Ada warna-warna yang penuh dengan warna di dalam gambar ini. Untuk hidup kita ini didapati Tuhan indah dan mulia, ternyata kita harus rela mengizinkan apa? Hidup kita ini diwarnai oleh tangan Tuhan sendiri. Hidup kita ini diwarnai oleh semua apa yang jadi kehendak Tuhan. Hidup yang penuh warna itu bukan hanya hidup yang hanya menyenangkan saja anak-anak. Waktu kita senang, waktu kita bahagia, waktu apa yang kita doakan, waktu apa yang kita inginkan itu jadi kenyataan, kita alami. Bukan hanya itu aja, tapi hidup kita yang penuh dengan warna
itu juga kadang-kadang dan seringkali diizinkan Tuhan kita menghadapi hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang penderitaan kalau Alkitab katakan, penganiayaan yang tidak kita inginkan, yang itu tuh kita tidak harapkan, tapi itu Tuhan izinkan untuk kita alami. Itu hidup kita yang penuh dengan warna, supaya hidup kita ini berbuah, supaya dari semua yang kita alami, baik kebahagiaan, yang senang, yang baik maupun yang tidak baik, waktu kita bisa bersyukur, waktu kita tetap percaya, waktu kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, itu jadi hidup yang memuliakan dan hidup yang di hadapan Tuhan indah dan mulia. Terus dikatakan lagunya di sini, ajarku berharap hanya kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan, taat dan setia. Kita mau lihat buah-buah hidup dari beberapa tokoh Alkitab yang mereka itu belajar hidup mereka diizinkan untuk punya warna anak-anak. Warna yang tidak enak maupun warna yang enak buat hidup mereka. Yang senang maupun yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan. Kita mau belajar dari gambar berikut ini. Ya, Bapak Abraham. Apa yang dialami Bapak Abraham anak-anak? Pasti semua tahu ceritanya. Ya, Bapak Abraham, dia harus rela mempersembahkan satu-satunya anak yang dia kasihi. Karena Tuhan memerintahkan Bapak Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, satu-satunya yang Tuhan katakan bahwa itu keturunan anaknya yang akan membuat keturunannya akan menjadi keturunan banyak sekali, bangsa-bangsa akan jadi keturunannya. Tapi hari itu Tuhan minta Bapak Abraham mempersembahkan Ishak. Dan apa yang dilakukan Abraham? Bapak Abraham, iya, dia taat dan dia setia. Dia ikuti apa yang Tuhan perintahkan dengan segenap hati. Dia relakan, walaupun itu gak enak buat dia, dia relakan. Tapi waktu dia merelakan dan dia taat, dia setia, Bapak Abraham mengalami apa anak-anak? Hari ini dia jadi bapak semua bangsa. Ya kan? Semua bangsa Tuhan katakan itu adalah anak-anaknya Abraham. Yang kedua, kita belajar dari siapa? Ayo. Tokoh Alkitab yang dia bangun bahtera diperintahkan Tuhan. Betul. Bapak Nuh. Dia juga harus mengalami anak-anak. Harus taat dan setia. Lewat apa? Tuhan perintahkan dia bangun bahtera. Padahal itu kondisinya semua baik-baik saja. Tapi Tuhan katakan, Nuh, bangun bahtera. Karena akan ada air bah yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan seluruh muka bumi ini. Kalau kamu dan keluargamu akan selamat, maka kamu harus membangun bahtera supaya keluargamu engkau diselamatkan. Tapi semua orang mencibir dia, semua orang menghina dia, semua orang mengatakan, kamu gila Nuh, gak mungkin itu terjadi. Tapi di tengah-tengah semua orang yang tidak percaya kepada perintah dan firman Tuhan, Bapak Nuh memilih apa? Taat dan setia. Apa yang dialami Nuh waktu dia taat dan setia kepada Tuhan? Dia mengalami keselamatan anak-anak. Seluruh keluarganya diselamatkan. Dan hidupnya sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dan di hadapan Tuhan, dia indah di hadapan Tuhan. Kita juga bisa belajar dari hidupnya Daud. Dia tidak dianggap oleh orang tuanya anak-anak. Dia dibuang. Bahkan dia harus dibenci oleh Raja Saul. Karena dia bisa membunuh Goliat, mengalahkan Goliat. Dan semua orang waktu itu lebih melihat Daud itu hebat, luar biasa. Karena Tuhan menyertai dia. Tapi Raja Saul harus benci, harus marah dan kejar-kejar dia, kemanapun dia pergi dia lari, dia kejar supaya Daud ini dibunuh, supaya Daud ini tidak bisa menyelesaikan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupnya. Tapi Daud ini tetap taat dan setia. Dia tidak pernah marah dan balas dendam kepada Saul anak-anak. Dia tetap percaya, dia tetap
mengasihi Saul, dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap taat dan setia. Sampai akhirnya Tuhan katakan bahwa Daud ini adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang ada di dalam hatinya Tuhan senantiasa, menyenangkan hatinya Tuhan senantiasa. Kita bisa banyak belajar dari semua yang Alkitab tulis, anak-anak. Ada Yusuf juga, dia harus mengalami dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia lebih dikasihi ayahnya. Dia harus dibuang ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur, dijual menjadi budak. Kemudian dia difitnah, dimasukkan penjara. Dia mengalami banyak sekali yang tidak enak dalam hidupnya. Dan Mempelai percaya itu semua menyakiti dia. Tapi dia tetap percaya, dia tetap setia, dia tetap taat, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya, dia tetap mengasihi semua orang yang coba untuk menyakiti dan menghancurkan hidupnya. Dia tetap di hadapan Tuhan jadi pribadi yang mulia, jadi pribadi yang punya warna, jadi pribadi yang indah karena dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terakhir kita belajar tentang Tuhan Yesus. Anak-anak tahu sendiri, Tuhan Yesus dia taat dan setia sampai dia rela harus disiksa, menderita, dan dia mati di kayu salib, menyerahkan hidupnya sebagai korban supaya semua kita, semua manusia, semua muka bumi ini diselamatkan oleh kasih-Nya karena dia rela mati di kayu salib. Dia taat kepada Bapa di surga sampai akhir dia taat. Sampai akhir dia taat, anak-anak. Sampai akhir hidupnya dia taat. Dan itu sangat penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Sampai sekarang di muka bumi tidak ada penderitaan yang lebih mengerikan dan menyakitkan selain yang dialami oleh Tuhan Yesus kita. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang sudah mau mati di kayu salib, taat dan setia kepada Bapa di surga sampai akhir hidupnya. Lewat semua cerita, lewat semua kebenaran yang ada, yang Memela sudah sampaikan, Memela mau berkata kepada anak-anak, mungkin hari-hari ini tidak mudah untuk kita lewati. Kita banyak mendengar semua yang terjadi di bangsa kita, ataupun anak-anak sedang alami di keluarga anak-anak sendiri, masing-masing keluarga kita, semua di daerah kita, di tempat kita tinggal. Semua yang terjadi itu tidak mudah, tidak nyaman buat kita. Kadang anak-anak bilang, kapan ini selesai? Kapan pandemi COVID-19 ini? Apa yang terjadi di bangsa ini? Virus yang hari-hari ini sedang terus ada di bangsa kita, ada di tempat kita tinggal. Kapan ini selesai? Mungkin itu tidak nyaman buat anak-anak, ataupun keadaan keluarga yang mungkin hari-hari ini kita tidak melihat seperti yang kita harapkan. Tapi kita belajar apa? Taat dan setia. Tetap percaya semua diizinkan Tuhan, karena Dia punya cara, Tuhan punya cara mewarnai setiap hidup kita, mewarnai setiap kehidupan kita dengan semua warna yang Tuhan mau, supaya hidup kita ini di hadapan Tuhan indah dan mulia di hadapan Tuhan. Anak-anak, hari-hari ini kalau Tuhan mau kita untuk taat dan setia dalam hal-hal perkara yang kecil sekalipun, mari kerjakan. Berdoa, walaupun cuma berdoa yang sederhana buat keluargamu, buat kotamu, buat bangsamu, mari lakukan dengan setia di rumah. Baca firman, walaupun cuma 1 pasal, 2 pasal, baca setiap hari, setia. Hari ini memang mau katakan, kita mau belajar taat dan setia dari hal-hal yang kecil. Apapun yang orang tuamu minta untuk kamu lakukan, guru-gurumu minta, mem dan mister minta, apapun yang kakak-kakak minta, apapun yang pertama kali Tuhan minta, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia. Karena Tuhan ingin hidup kita ini memuliakan namanya. Amin. Terakhir, Memela mau ajak kita baca satu firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 8.
dikatakan begini. Kita baca sama-sama ya. Anak-anak nanti lihat, kalau tidak siap Alkitab, lihat, kita mau baca sama-sama dengan kuat, dengan segenap hati. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup yang penuh dengan buah, yang penuh dengan warna yang kita izinkan Tuhan mewarnai hidup kita, itu seperti buah-buah dalam hidup kita yang keluar dari hidup kita lewat setiap apapun yang kita alami, lewat keadaan yang menyenangkan ataupun keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun. Asal hati kita ini kita siapkan, merelakan untuk Tuhan itu mewarnai dengan semua yang Dia mau, sehingga hidup kita indah dan mulia di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Anak-anak belajar yang belum tahu, mari sama-sama nyanyikan. Kita mau percaya biar firman pagi hari ini masuk di dalam hati kita dan hidup kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan anak-anak. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Angkat tangan-Mu, katakan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia. Katakan taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini yang jadi doa kami, Tuhan. Biar Kau dapati setiap kami taat dan setia. Biar Kau dapati setiap kami tetap percaya kepada-Mu. Apapun yang kami lewati hari-hari ini, baik dalam keadaan yang senang ataupun tidak sama sekali, Tuhan, kami mau tetap percaya Engkau Tuhan yang tetap mengasihi kami, yang tetap berkuasa penuh atas hidup kami, yang tetap berkuasa penuh
Tuhan, atas semuanya, atas keluarga kami, atas kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, biar Kau dapati setiap kami taat dan setia kepadamu, indah di hadapanmu, dan memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, dan biar terus Tuhan Kau ajari kami Roh Kudus hari-hari ini untuk belajar hidup taat dan setia, dan hidup kami Tuhan mau indah di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan semua kebenaran firman-Mu pagi hari ini masuk dalam kehidupan kami dan jadi sempurna seperti yang Kau mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami perkatakan Tuhan, biar Engkau yang dipermuliakan atas semua yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita selesai untuk hari ini. Sampai ketemu hari-hari berikutnya, di devotion berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap setia, lakukan apapun yang Tuhan perintahkan, walaupun sederhana, kerjakan dengan ketaatan dan kesetiaan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.